Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kita boleh bertemu dan kita boleh belajar dari firman Tuhan. Khususnya di dalam 1 Korintus 13. Kita sudah masuki ayat yang kelima sekarang ini ya. Nah, dari pembahasan kita yang lalu, kita sudah membahas 5 hal tentang yang dinyatakan untuk mendeskripsikan tentang kasih. Sekarang kita masuk ke deskripsi yang keenam, yaitu kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Itu di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Apa yang dimaksud dengan tidak sopan di sini? Ya, kata lain yang bisa dipakai adalah seperti kata tidak senonoh atau kata-kata yang kasar, perbuatan yang kasar. Nah, kita tahu bahwa surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kehidupan orang-orang Korintus ini banyak diliputi oleh kehidupan yang tidak pantas atau tidak sopan, tidak senonoh ini. Mereka terbiasa dengan kehidupan yang disebut pelacuran bakti. Jadi ketika mereka itu beribadah di kuil-kuil, mereka mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh ini. Nah, maka itu Rasul Paulus ingin mengajarkan mereka supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan orang-orang yang belum percaya. Tidak senonoh. Jadi dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, di dalam pikirannya bahkan. Umpamanya juga kalau kita lihat di dalam kehidupan kita bergereja, ya. Kadang kita bisa melihat orang-orang yang berpakaian, khususnya ibu-ibu ya, para wanita yang memakai pakaian-pakaian yang tidak pantas dipakai di dalam gereja. Mungkin bagian atas yang terbuka atau rok yang terlalu mini dan sebagainya. Ini kan bukan hal yang pantas diperkenakan di gereja. Nah, itulah makanya di sini Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kasih itu bukan melakukan hal-hal yang seperti itu, ya, tidak pantas, tidak senonoh, bahkan karena kasar itu melukai dan juga menghancurkan perasaan orang lain, menista orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita seringkali diajarkan juga supaya apa? Kita menghindari ucapan-ucapan atau omongan yang kosong dan tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 16. Juga di dalam pasal yang sama ayat yang ke-23 katakan hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, ya, karena kasar, karena tidak sopan, karena tidak senonoh, maka menyakitkan hati orang lain juga akan membalasnya sehingga terjadi pertengkaran. Nah, Tuhan Yesus pun juga mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita menjaga ucapan-ucapan kita. Dalam Matius 12 ayat 34, Tuhan Yesus mengatakan yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Artinya apa? Kita harus jaga hati kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang najis, pikiran kita yang kotor, maka ucapan-ucapan kita menjadi ucapan-ucapan yang tidak senonoh dan tidak baik, tidak sopan. Ya. Karena apa? Karena ucapan-ucapan kita pun juga harus dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, ingatlah pada hari kiamat, setiap orang harus mempertanggungjawabkan atas tiap ucapannya yang tidak berguna, yang sia-sia, yang tidak sopan, ya. Kita harus mempertanggungjawabkan itu. Maka itu mari kita jaga perbuatan kita, pikiran kita, ucapan kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak sopan, sehingga kita tetap boleh menyatakan kasih dari Allah yang penuh dengan rahmat. Morning bright, let your light be bright in Christ.